Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Dan juga ada di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah tidak sedang menyaksikan orang beribadah. Tapi mari kita beribadah bersama-sama, baik di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Dan saya percaya ada kemuliaan Tuhan turun di rumah masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mulai ibadah kita sore hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, buat sore hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami. Kami mengucap syukur buat sore hari ini, kami masih merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan izinkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Bahkan sore hari ini Tuhan izinkan kami boleh beribadah menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sore hari ini kemuliaan-Mu nyata bagi kami. Baik kami yang di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Lawatan Tuhan sedang terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Mari Engkau yang di rumah-rumah, persiapkan hidupmu sore hari ini, datang menyembah Yesus, sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Yang di rumah-rumah kau menyembah Tuhan, undang hadirat-Nya turun di rumah-rumah. Di setiap rumah tangga ada hadirat Tuhan sore hari ini. Buat setiap kami Tuhan, terus sembah Dia, naikkan pujian ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mengucap syukurlah sebab Yesus baik buat kita. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyatakan dengan iman-mu, katakan kuasa-Mu Yesus terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman kami, Tuhan
Kami ingin nyatakan kami punya kuasa yang terlebih besar di atas segalanya, yaitu kuasa-Mu Yesus yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong hidup. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara, katakan bersama, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Janji-Mu, kasih-Mu yang sanggup setiap kehidupanku, kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Angkat tanganmu, katakan bersama, terlebih bersama. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong. Oh, kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Engkau yang di rumah-rumah bersama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolong, sebab Kau Allah yang setia apapun keadaan kami, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah setiap kehidupan. Mari angkat tanganmu, Kau berserah. Sungguh ku berserah. Sore hari dikatakan, sungguh ku percaya, ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Bersama katakan, kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, sebab tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong. Oh Jesus, Kau baik Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan.
Mari katakan ku percaya. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Engkau masih bekerja sore hari ini. Kerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidup. Kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan buat Allah kita. Mari terus sembah Dia. Yesus, kami punya Allah yang ajaib sore hari ini. Allah yang kuasanya besar buat kami, yang tak pernah terlambat menolong hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sembah Dia. Awan kemuliaan-Mu turun Tuhan, lawatan-Mu sedang terjadi di rumah-rumah. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh sangat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Syukur Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kau sembah Tuhan, Dia Allah yang setia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolak hidup. Angkat hatimu, sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan
lebih besar. Tak pernah terlambat janji. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji. Mulia Tuhan. Pulihkan hidup. Beri kemuliaan buat Allah kita. Glory. Haleluya. Haleluya buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Engkau ajaib buat setiap kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami sore hari ini. Yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, bahkan corona pun boleh tidak pergi bagi dunia ini, tapi janji Tuhan tidak pernah terlambat buat kita. Amin. Tuhan Allah yang berjanji menyertai kita. Mari bersama kita katakan. Ya, sebentar ada teknis. Ya, mana lagi, Bu? Baik Bapak Ibu, sudah saya percaya di tengah-tengah kuasa Tuhan yang mengalir selalu ada gangguan, tapi kita percaya Tuhan kita baik buat kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, matahari boleh tak bersinar lagi, tapi kasih setia Tuhan boleh menyertai kita. Biar bumi akan beramen, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan amin, biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digelar. Bersama katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Katakan biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan yang di rumah-rumah angkat tanganmu katakan engkau yang cinta Tuhan, cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Oh shalalalalala, saya cinta. Amin. Shalalalalala, biar musik memuji Tuhan.
Amin. Kita punya Allah yang ajaib, tak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Amin. Tetapi Tuhan Yesus, Dia Allah yang tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan di. Engkau yang cinta Tuhan, angkat tanganmu. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Pakai bahasa Jawa. Shalalalalala. Kula tresno Yesus. Shalalalalala. Yesus tresno kula. Shalalalalala. Kula tresno Yesus. Shalalalalala. Yesus tresno kula. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, sore hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan mau berkarya buat kita, hari turunnya Pentakosta. Kuasa Tuhan dicurahkan dan anggur baru sudah Tuhan siapkan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita walaupun kita di rumah-rumah ibadahnya, tapi urapan kuasa Tuhan mengalir dahsyat dalam hidup kita. Amin. Mari bersama kita naikkan anggur baru tercurah di tempat ini dan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatah. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan amin. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasa. Amin. Kita punya Allah yang ajaib sore hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat. Bersama katakan, urapannya yang ajaib memulihkan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat. Engkau yang percaya hari ini bersama katakan, pembebasan telah tiba. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa dilepaskan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak yang percaya, katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, kataku anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, kataku. Sekali katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Yang bersukacita tanganmu minyak. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuat, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Glory, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kemuliaan Tuhan turun di gereja ini, tapi engkau yang sedang beribadah bersama kami di rumah-rumah, ada lawatan Tuhan terjadi. Amin. Ada pemulihan sedang Tuhan lakukan sore hari ini buat keluarga kita di rumah-rumah. Nah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Rekening gereja akan tertera di bawah ini. Engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang rindu ingin memberi untuk Tuhan, engkau bisa transfer lewat rekening gereja. Firman Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mau berhutang buat kita. Amin. Berapa banyak yang kau beri untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidupmu. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu menyembah Dia. Hanya Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Jabatan kita tidak dapat menolong kita. Harta kekayaan kita tidak sambut menyelamatkan kita. Tapi kasih Tuhan sanggup menolong engkau Bapak Ibu Saudara. Engkau tuh Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan.
karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kau yang di rumah-rumah kau menyembah Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mau berdiri Tuhan, karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Sampai kapanpun kami mau bertahan, sebab Yesus menopang hidup kami. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam amin dengan kekuatan yang Kau beri. Amin. Sampai kapanpun ku kan bayarkan karena Yesus selalu karena Yesus selalu karena Yesus selalu menopang hidup. Beri kemuliaan buat Allah kita. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini. Buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ada gangguan kami percaya, tapi dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, Roh-Mu sedang tercurah di tempat ini. Roh-Mu sedang tercurah di rumah-rumah sore hari ini. Biar kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapakku, kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Angkat tangan kita tinggi, katakan Shalom. Haleluya, haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan live streaming sore hari ini bersama dengan Gereja Bethel Indonesia, Rehoboth, Projok Lampok. Saya percaya damai sejahtera Allah, kasih mesra dari Yesus Kristus, bahkan kuasa Roh Kudus
sore hari ini menjamah setiap kita, menguatkan setiap kita, memberikan penghiburan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini semua bangsa mengalami pandemi COVID-19, di tengah-tengah peringatan kelima di keimanan Kristen kita yang sangat penting, hari kelima peringatan kekristenan iman Kristen kita, setelah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan sore hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari dicurahnya Roh Kudus dan hari lahirnya gereja. Dan kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara, sore hari ini melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, gereja Tuhan. Dan saya ambil tema Pentakosta. Mari kita buka firman Tuhan, terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya tidak akan baca semua ayat Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara bisa baca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi pada sore hari ini, bacaan firman Tuhan dapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3, dan ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Loncat ayat yang ke-10, yang 11 Bapak Ibu Saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi yang orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pentakosta tidak hanya berbicara tentang turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari Pentakosta jauh sebelum perjanjian baru, perjanjian lama, Pentakosta sesuatu yang sukacita, sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Ada 3 arti penting di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Pentakosta sudah dirayakan jauh hari. Berapa ribu tahun yang lalu, ada 3 arti penting kalau kita belajar di dalam perjanjian lama. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta punya arti penting yang pertama. Tuhan rindu agar umatnya menghadap Tuhan setahun itu 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Pentakosta di dalam perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 23. Tuhan rindu mengajarkan umatnya menghadap Tuhan setahun 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, arti Pentakosta dalam perjanjian lama. Tuhan ingatkan kepada umatnya bahwa lumbung dan ladang Tuhan yang menumbuhkan hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada berkat di luar Tuhan. Oleh sebab itu Pentakosta di dalam perjanjian lama dikenal sebagai ibadah raya 7 minggu, Pondok Daud. Ibadah besar-besaran tentang panen raya. Tuhan ingatkan umatnya bahwa yang memberi lumbung dan ladang berkat itu Tuhan. Arti yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama Pentakosta, itu berbicara 50 hari setelah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 50 hari di Gunung Sinai, Tuhan turunkan 10 hukum, yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Jadi Pentakosta di dalam perjanjian lama ada sesuatu yang sukacita. Kenapa? Tuhan ingatkan umatnya menghadap Tuhan 3 kali dalam setahun. Lumbung dan ladang mereka, Tuhan yang menumbuhkan. Berkat tidak ada di luar Tuhan. Yang ketiga, yang membebaskan mereka dari perbudakan. Dan 50 hari di Gunung Sinai, Tuhan turunkan 10. Di perjanjian baru, ini janji Tuhan. Roh Kudus dicurahkan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kalau kita belajar,
ada fakta-fakta yang menarik di hari Pentakosta, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika saya renungkan ini, saya pelajari sungguh-sungguh, saya mendapatkan banyak berkat di hari Pentakosta. Ada 3 fakta kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Fakta yang pertama, kalau kita belajar tentang hari Pentakosta, tidak hanya tanda-tanda fenomena yang ajaib, tidak hanya angin keras di atas loteng Yerusalem, 120 orang murid-murid Tuhan, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan mereka berbahasa glososolia, berbahasa lain. Tidak hanya itu, tapi ada fakta yang menarik. Kalau kita belajar dari perjanjian lama dan perjanjian baru tentang hari Pentakosta, ada 2 faktor penting. Fakta yang pertama, faktor yang pertama yang penting Bapak Ibu Saudara dalam fakta yang pertama adalah Tuhan rindu menyapa umatnya, tidak lagi berbicara berkat jasmani, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menyapa umatnya berbicara tentang berkat jasmani. Tetapi di hari Pentakosta, Tuhan menyapa saudara dan saya, bukan lagi berbicara berkat jasmani. Tuhan lagi tidak berbicara tentang pemeliharaan. Tuhan tidak lagi menyapa kita dengan kesehatan, tidak memberikan kita kekayaan, kesuksesan. Tapi di hari Pentakosta, fakta yang penting pertama, Tuhan menyapa kita dengan memberikan rohnya yang hidup dalam hidup kita. Bukan lagi berbicara tentang berkat jasmani, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya belajar, Roh Kudus itu bukan hanya the power of God, bukan hanya kuasa Allah, tapi Roh Kudus yang Tuhan janjikan, dia adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia sumber kebenaran, dia yang menyatakan kebenaran, dia yang menuntun dalam kebenaran dan mau hidup dalam kehidupan kita. Renungkan baik-baik. Kenapa hari Pentakosta itu penting? Tuhan tidak hanya menyapa umatnya, berbicara berkat jasmani. Tapi Tuhan menyapa kita, saudara dan saya. Tuhan mau hidup melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Faktor yang kedua yang penting dalam fakta yang pertama. Alkitab katakan, tidak hanya orang Galilea yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak hanya murid-murid Tuhan yang 120 orang di loteng Yerusalem yang dipenuhi Roh Kudus. Alkitab mengatakan kepada kita, sedang berkumpul orang-orang di Yahudi, karena pada waktu panen besar, perayaan 7 minggu, segala bangsa berkumpul di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan, ketika rasul-rasul itu berdiri dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, 3.000 orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka memberi diri dibaptis, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus tidak eksklusif, tidak hanya buat murid-murid Tuhan, tapi bagi setiap orang yang percaya pada karya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Fakta yang kedua, ini menarik. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua, apa yang diberitakan? Apa yang diberitakan? Apa yang diwartakan, Bapak Ibu Saudara? Gosip? Berita? Apa yang diwartakan? Hari Pentakosta itu mewartakan apa? Di ayat yang ke-11. Alkitab katakan, yang diwartakan, yang disampaikan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam sejarah. Jadi 12 rasul itu berdiri berjam-jam, hanya berbicara tentang kemuliaan Tuhan, perkara-perkara besar yang Allah lakukan, dari Kejadian, kitab Taurat, nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, diberitakan perbuatan Allah yang ajaib, sampai apa yang Yesus lakukan di dalam dunia. Kematiannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitan, kenaikannya, diberitakan di hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Ini fakta yang menarik. Di hari Pentakosta ini, apa yang menjadi pemberitaan kita? Apa menjadi pewartaan kita? Hari Pentakosta berbicara perbuatan Allah yang ajaib melalui kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Itu fakta yang kedua. Fakta yang menarik yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Apa respon orang-orang ketika rasul-rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Ada 2 respon.
Ketika hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus, ada dua respon Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-12, kelompok orang yang tercengang dan kagum melihat kuasa Roh Kudus melalui para rasul. Mereka tahu mereka adalah orang-orang Galilea, sebagian mereka adalah nelayan, tapi mereka bisa berbicara dengan bahasa lain, bahasa mereka sendiri, bahasa Mesopotamia, Frigia, Timtia, dan lain sebagainya. Dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul, Bapak Ibu Saudara. Responnya mereka kagum, dan mereka mengerti apa yang disampaikan para rasul. Tapi kelompok yang kedua, kita menemukan fakta. Di hari Pentakosta ada banyak orang yang berkata begini, ada yang lagi mabok nih. Ada yang lagi ngomong ngelantur nih. Ngomong apa sih? Mereka menyangka rasul-rasul itu mabuk oleh anggur. Tapi Petrus berdiri dan berkata, masih jam 9 pagi. Gak ada orang mabuk jam 9 pagi. Kenapa orang mabuk itu gak sadar, Bapak Ibu Saudara? Orang kalau sudah mabuk, ngomongnya itu gak sadar, ngelantur. Tapi Petrus berdiri, Petrus berkata begini, kami tahu apa yang kami bicarakan. Kami tahu apa yang kami perkatakan. Kami tahu apa yang kami beritakan tentang Mesias. Yang engkau bunuh, engkau tangkap. Mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari menampakkan diri. Dan bangkit naik ke surga. Ada dua tipe respon orang. Kenapa hari Pentakosta itu penting? Pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara jawab sore hari ini. Ketika kita memperingati hari Pentakosta, di tengah keadaan bangsa kita yang tidak menentu hari ini, di tengah ekonomi kita yang tidak menentu, di tengah masa depan kita yang tidak menentu, Tuhan izinkan kita memperingati hari Pentakosta. Pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara harus jawab dan saya jawab. Setelah hari Pentakosta ini, apa yang Bapak Ibu Saudara wartakan? Apa yang diwartakan? Apa yang diberitakan? Setelah kita mendengar khotbah tentang hari, setelah kita ibadah bersekutu, memperingati hari turunnya Roh Kudus, lahirnya gereja, apa yang menjadi respon Bapak Ibu Saudara dan saya? Bertanya dalam hati, apa respon kita? Mari kita belajar dari para rasul. Apa respon murid-murid Tuhan? Kita belajar hari Pentakosta, mereka tidak berbicara tentang kemuliaan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi bicara tentang kemuliaan Allah. Apa yang diwartakan hari ini? Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran akan kehidupan. Mari kita belajar. Kenapa hari Pentakosta itu penting? Ada fakta, 3 fakta. Bahwa Allah menyapa umatnya, saudara dan saya, bukan lagi berkat jasmani yang Tuhan ingin berikan. Bukan lagi kekayaan, kesuksesan, harta yang melimpah, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara butuhkan di hari Pentakosta. Tapi Tuhan berkata, aku kirim roh penghibur, aku kirim roh membangkitkan kekuatan, bukan kekhawatiran. Aku mengirim roh yang mengingatkan janji-janji Bapa tentang kekekalan, bukan dunia ini. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Fakta yang kedua, kita harus mewartakan perbuatan Allah. Respon kita. Yang ketiga, kita mau belajar petang hari ini. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Setelah saudara mendengarkan dan bersama-sama memperingati hari Pentakosta, mari kita belajar dari rasul-rasul. Ada 2 respon, ada 2 sikap, ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul memberikan dirinya untuk dipakai mewartakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan betapa kasih Allah yang besar. Hari ini dunia membutuhkan kasih. Hari ini dunia membutuhkan damai. Dan setiap kita butuh kedamaian. Setiap kita butuh keselamatan. Hari ini ada banyak orang, semua agama mengejar yang namanya keselamatan. Tapi belum pasti. Tapi di dalam kekristenan ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Ini yang diberitakan oleh para rasul. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya mewartakan tentang kasih Allah, besar, kemurahan, dan pengampunan. Tapi yang kedua, ditunjukkan melalui tindakan perbuatan. Ada care, love, dan humble.
Kalau saudara pelajari Kisah Rasul pasal yang ketiga, LAI memberi judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Cara hidup jemaat yang pertama, terus khotbah Petrus di Serabi Salomo, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Jumlah mereka semakin hari semakin meningkat. Dari 120, 500, dari 500 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 5.000. Alkitab katakan setiap hari jumlah mereka semakin banyak dan mereka semakin disenangi banyak orang. Apa yang dilakukan para rasul? Mereka tidak hanya berbicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara. Berbicara Allah yang besar, Allah yang penuh pengampunan di dalam Yesus. No. Tapi dia care. Ketika lihat kemiskinan, para rasul peduli. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan peduli. Alkitab katakan mereka menjual harta miliknya dan membagi bersama, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia yang sakit, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuasa. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan. Oh, ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Perkataan itu membangun. Perkataan bukan membenci. Perkataan tidak menyakiti. Ketika mereka mulai memperkatakan, memberitakan kasih Allah, kuasa perkataan luar biasa. Hanya berkata-kata saja orang lumpuh itu berjalan. Ketika kita mewartakan kasih Allah, kalau itu lahir dari hati kita dan hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mukjizat luar biasa. Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada aku yang murid-murid Tuhan, bayangannya saja bisa menyembuhkan. Tidak hanya perkataannya yang penuh kuasa, tapi bayangannya saja bisa menyembuhkan. Dan mereka love, Bapak Ibu Saudara. Love itu, cinta itu bukan hanya ungkapan rasa. I love you, aku tresno kowe, wo aini. Tidak hanya ungkapan, tapi tindakan nyata. Rasul-rasul melakukan tindakan nyata. Apa yang Yesus lakukan, rasul-rasul lakukan. Ketika Yesus melihat kerumunan banyak orang tanpa gembala, Yesus menangis. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan berkata, kasihan, tidak ada gembala, domba-domba tidak ada gembala. Akulah gembala yang baik. Murid-murid Tuhan tidak bicara tentang kasih, tapi murid-murid Tuhan juga bertindak dengan kasih. Yang terakhir, humble, Bapak Ibu Saudara. Di tengah puncak kesuksesan para rasul, mereka sangat populer. Ahli Taurat, orang-orang Farisi sampai takut sama para rasul, Bapak Ibu Saudara. Karena hampir semua rasul-rasul melakukan tanda mujizat. Mereka sangat terkenal, jumlah pengikut mereka semakin banyak, kekristenan menyebar luar biasa karena berita Injil kebenaran itu. Mereka di puncak kepopuleran, mereka enggak sombong, Bapak Ibu Saudara. Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka enggak sombong, mereka humble. Karena mereka mengerti bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Bukan buat dirinya. Mereka enggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Humble. Yang diberitakan kasih Allah, pengampunan. Barang siapa percaya akan diampuni. Dan diberikan jaminan keselamatan. Humble, Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan sore hari ini. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan setelah memperingati hari Pentakosta? Hanya cukup memperingati turunnya Roh Kudus? Hanya cukup kita bersekutu dan berkata terima kasih Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita? Pentakosta berbicara ini kesempatan untuk kita mewartakan kasih Tuhan. Pentakosta ini waktunya gereja Tuhan melangkah, melihat sekeliling. Ini waktunya anak-anak Tuhan melihat, kita care, kita peduli. Apa yang dihadapi bangsa-bangsa hari ini, apa yang dihadapi bangsa kita hari ini, percayalah dengan kekuatan Roh Kudus. Kita menjadi pewarta kasih Allah, pengampunan, dan kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Ini kesempatan kita berbagi damai. Hari ini dunia membutuhkan kasih. Hari ini dunia membutuhkan damai melalui kehidupan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa love dan humble. Amin. Ada dua yang perlu kita lakukan. Seperti yang disampaikan kisah para rasul. Kenapa murid-murid Tuhan
Kenapa jemaat di mula-mula meledak dinamis luar biasa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka bertindak care, love, and humble bersama dengan kuasa Tuhan. Amin, firman Tuhan pada sore hari ini. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan, buka hatimu sore hari ini. Biar kuasa Roh Kudus memimpin, mengajar, menuntun kita kepada setiap kebenaran. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus, Roh yang memberikan keberanian bukan ketakutan. Bukan hanya berkat jasmani yang Tuhan ingin berikan sore hari. Lebih daripada apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan sore hari. Bahkan Tuhan mau panggil kita, mau tinggal dalam hidup kita. Hari Pentakosta berbicara, ada berkat rohani yang Tuhan sediakan sore hari ini. Amin. Mari buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari angkat tangan kita katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan di gereja, lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan, berhembuslah Roh Kudus di hati ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Mari pulihkanlah, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan kepada Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Katakan kami rindu Tuhan, Tuhan melihat kuasa dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah sang kepada hambanya dengan minyak baru, penuhi kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhilah
kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory. Mari sembah Dia. Anugerah Tuhan. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak jiwa yang perlu dijangkau Tuhan. Banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami boleh ada pada saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami boleh bersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat sore hari ini, kami tidak lupa berdoa terus Tuhan. Kami tidak pernah putus asa dan putus harap. Kami meminta pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Di mana wabah yang sedang ada di bangsa kami dengan corona dan COVID-19 ini. Kami percaya ada lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan akan berikan solusi yang luar biasa dengan cara Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan. Dan kami boleh bebas kembali bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Berikan hikmat akal budi dari pimpinan yang di atas sampai yang di bawah. Roh kebijaksanaan dan semua kebijakan yang diambil Tuhan. Kami percaya ada roh Tuhan yang memampukan dan memberikan hikmat akal budi. Bahkan Tuhan berikan kepatuhan untuk masyarakat Indonesia. Untuk bersinergi bersama-sama pemerintah ini Tuhan. Untuk mengatasi dan melawan corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk kota kami Banjarnegara. Dan Purworejo Klampok, Kelurahan Purworejo Klampok ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kota kami. Ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan akan lalukan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Tuhan akan nyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa buat seluruh sidang Tuhan. Kasih anugerah bagi kami semua yang sedang terundung, yang sakit. Bapa, angkatlah kedua tanganmu. Kalau ibadah peringatan hari Pentakosta sore hari ini telah selesai, saudaraku, oleh sebab itu terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam Bapa, dalam kerajaan Tuhan, dan kasih-Nya, pemeliharaannya di dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita semua. Haleluya.